Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan di pagi hari yang berbahagia ini kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 6, yang mudah-mudahan semuanya dalam badan sehat walafiat dan juga senantiasa lancar dan sukses dalam melaksanakan semua aktivitas yang kita laksanakan. Amin. Sebagaimana yang telah Bapak sampaikan, perjumpaan sebelumnya kita melaksanakan Google Meet. Kemarin alhamdulillah banyak yang hadir dan sudah ikut serta dalam melaksanakan pembelajaran secara online melalui Google Meet yang minggu lalu kita laksanakan. Dan sesuai yang Bapak sampaikan kemarin bahwa kali ini kita akan mempelajari melalui video pembelajaran melalui channel kesayangan kita, YouTube Khairunas TV. Dan kita masih melanjutkan pembahasan surat Al-Kafirun. Ya, surat Al-Kafirun. Kita kemarin sudah baca bersama, kita sudah membahas secara singkat kemarin ya. Dan Bapak akan mengulas kembali pembahasan mengenai surat Al-Kafirun, isi pokok kandungan surat Al-Kafirun. Adik-adik bisa di rumah sambil melihat halaman 4 di buku paket yang adik-adik miliki ya. Quran surat Al-Kafirun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم. Ya, adik-adik yang soleh dan soleha, kita sebelum memulai belajar, setelah kita baca Al-Quran surat Al-Kafirun tadi, mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya, baiklah adik-adik, silahkan ada dibuka buku paketnya di rumah masing-masing di halaman 4, yakni isi pokok kandungan surat Al-Kafirun. Yang pertama, bahwa surat Al-Kafirun itu mengajarkan tentang tata cara kita bersikap atau sikap kita dalam menghadapi perbedaan keyakinan beragama. Nah, hal ini ditunjukkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW ketika atau saat menghadapi kaum musyrikin Quraisy ya. Nabi Muhammad selalu mendakwahkan kebenaran ajaran Islam kepada kaum musyrikin atau kaum kafir Quraisy dengan lemah lembut. Dan juga beberapa yang disampaikan diantaranya, yakni yang pertama, mengajak mereka untuk menjemput hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memberi kabar gembira atas orang yang mengikuti ajaran Islam dengan surga. Yang ketiga, berdialog dan berdiskusi dengan lemah lembut kepada mereka. Karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah menggunakan kekerasan. Jadi mengajarkan Islam itu ada ajaran kasih sayang, lemah lembut, dan tidak ada paksaan. Ketika kita sudah memasuki agama Islam, baru ada komitmen, ada tanggung jawab yang harus dilaksanakan secara baik, secara benar. Tetapi untuk masuk Islam itu berdasarkan hati, berdasarkan keikhlasan dan keyakinan. Tidak dipaksa. Maka bohong apabila misalnya Islam disimbolkan dengan pedang, artinya mengajak dengan pedang, mengajak dengan kekerasan, tidak. Ya, karena Islam ajaran kasih sayang, tidak ada paksaan untuk mengajak orang untuk masuk agama Islam.
Tadi ajarannya penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kelembutan, tidak ada unsur kekerasan, apalagi yang disebut dengan istilah teroris. Jadi tidak ada ya. Baik adik-adik yang soleh dan soleha, selanjutnya dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam bermasyarakat, di lingkungan, tentunya kita mungkin ada yang berbeda keyakinan, ada yang berbeda agama. Maka tetap laksanakan silaturahim kekeluargaan secara harmonis ya, secara baik, berdampingan, bertetangga, menghormati mereka, menghargai mereka, apa yang mereka lakukan, namun tidak ikut serta dalam hal ibadah ya. Nah itu. Kemudian kita juga bisa tetap menjalin persahabatan, tetap melaksanakan kayak gotong royong kalau misalnya ada bersih-bersih lingkungan atau gotong royong yang lainnya. Nah itu perlu tetap dijalin sesama hubungan manusianya. Jadi menghargai tetap perbedaan keyakinan tersebut. Jadi tidak ada paksaan, tidak ada kekerasan untuk mengajak mereka. Nah kemudian kita juga tetap mengedepankan sopan santun, ramah tamah, lemah lembut dalam hidup bermasyarakat. Tadi itu ya, tidak boleh menggunakan kekerasan, tidak boleh menggunakan paksaan, ancaman dan lain sebagainya yang tidak baik. Tetap Islam itu harus mengedepankan ajaran rahmatan lil alamin, yaitu kasih sayang. Kemudian menjadikan perbedaan sebagai sarana untuk berlomba dalam mencapai kebaikan, bukan perpecahan. Ya, walaupun kita agama Islam, mereka agama Kristen misalnya, tidak menyalahkan mereka, tidak memojokkan mereka, sehingga kita tetap menjalin persatuan, tidak menjalin atau tidak menyebabkan perpecahan kepada sesama manusia. Nah itulah yang disebut dengan toleransi dalam beragama, sehingga akan terjalin, akan terwujud hal-hal, yakni yang pertama suasana yang harmonis, hidup rukun dan tentram. Kemudian juga memperkuat tali silaturahim atau persaudaraan dalam bermasyarakat. Kemudian terwujudnya kasih sayang antar umat beragama, ya, saling melindungi, saling menjaga, karena adanya saling menghargai, saling menyayangi. Itu. Kemudian terwujudnya berbagai kemudahan hidup, tidak ada yang menghalangi, tidak ada yang menyusahi, atau tidak ada yang membiarkan begitu saja. Kalau ketika kita kesulitan, ketika kita lagi kesusahan, ada yang membantu, ya, ada yang memberikan kemudahan. Ya, seperti itu. Kemudian juga terhindar dari permusuhan antar sesama. Karena mungkin ada pernah mendengar ya, ada perpecahan terjadi, misalnya kayak perkelahian, terjadi tawuran antar golongan yang berbeda agama atau yang berbeda keyakinan. Nah itu insya Allah akan terhindar apabila kita menjalankan toleransi dalam hidup beragama. Nah seperti itu ya adik-adik. Ya, terima kasih adik-adikku semuanya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan walaupun masih dalam suasana pandemi COVID-19. Kita akhiri dengan bersama-sama membaca lafaz atau berdoa tutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.